Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lydia Fitriani dari Fakultas Hukum, kelas karyawan semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum dengan tema Sistem Hukum Sosialis Korea Utara. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1917, di mana pada tahun ini terjadi Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia. Hukum ini mengalami penyebaran melalui politik demokrasi rakyat ke negara-negara di Eropa dan Asia. Pokok sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxis-Leninisme yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet serta ajaran materialisme dan teori evolusi di mana dikatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Keluarga hukum sosialis ini berasal dari hukum Uni Soviet yang mulai berkembang sejak tahun 1917 pada saat terjadinya Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintahan kerajaan Rusia. Sistem hukum sosialis ini kemudian berkembang di negara-negara lain yang menganut sistem politik dan ekonomi yang sama yang disebut negara demokrasi rakyat, baik itu Eropa maupun di Asia. Menurut R. Sarzono, hukum di negara-negara sosialis dimaksudkan untuk membangun masyarakat baru, untuk menunjang terjadinya masyarakat baru sesuai dengan ajaran Marxisme yang fundamental, berlainan dengan keadaan sebelumnya, di mana faktor ekonomi merupakan faktor utama dan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti bahwa segala sesuatu harus tunduk kehendak penguasa yang bertugas memimpin transformasi dari susunan masyarakat lama ke arah terciptanya masyarakat baru yang dijiwai oleh ajaran komunis yang mengutamakan asas kolektivitas dalam bentuknya yang mutlak. Mengutamakan asas kolektivitas dalam bentuknya yang mutlak, akibat hubungan individu menjadi berkurang sebab semuanya menjadi publik. Dengan demikian, yang diutamakan adalah kepentingan umum dan kepentingan negara. Di sini ada sumber hukum sosialis. Dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan, pemerintah atau negara. Intinya, tidak ada sumber hukum yang resmi yang jelas. Di sini ada dua ya. Yang satu adalah hukum, adalah penguasa negara. Yang kedua, hukum membela rakyat proletar. Di sini ada perbedaan antara civil law dan sistem sosialis. Mayoritas ilmuwan barat berpendapat bahwa hukum sosialis membentuk sebuah keluarga hukum yang terpisah dari keluarga civil law, dan mereka ini termasuk para ilmuwan besar seperti David Hazard, Merriam, Ansel, Osakwe, Pockney, dan Konstantinesco. Tetapi Friedman, Lawson, Lozano, dan Ehrenreich adalah termasuk dalam aliran para pemikir yang yakin bahwa hukum sosialis itu juga adalah anggota dari kelompok civil law atau subspesies dari civil law. Adalah anggota dari kelompok civil law atau subspesies dari civil law. Banyak ilmuwan yang mengidentifikasi fitur-fitur yang membedakan hukum sosialis dengan civil law. Quigley 1989 merangkum fitur-fitur tersebut sebagai berikut. Di sini ada 5 ya. Hukum sosialis diprogram untuk lenyap secara perlahan bersamaan dengan hilangnya hak pemilikan privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunitis. Yang selanjutnya, negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal. Selanjutnya, di dalam sistem sosialis, hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru
di mana di dalamnya hukum privat diabsorpsi oleh hukum publik. Yang selanjutnya, hukum sosialis memiliki sebuah karakter pseudo atau religius, dan selanjutnya hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang, dan di sini ada kesamaan ya, kesamaan antara civil law dan sistem sosialis. Ada banyak kesamaan antara civil law dan sistem sosialis. Quigley 1989 menyebutkan corak investigatif dari persidangan, undang-undang, dan legislasi atau regulasi yang dijalankan sebagai corak dasar dari pembentukan hukum, pembagian hukum ke dalam kategori-kategori sipil lainnya, dan metode investigasi kejahatan, atau juga disebut dengan dokumentasi tertulis yang disusun oleh investigator hukum tertatih. Dia juga menyebutkan bahwa sistem hukum sosialis telah menggunakan berbagai situasi, metodologi, dan organisasi sipil law. Lebih lanjut, ia merujuk pada observasi yang dilakukan Hazar yang menyebutkan bahwa hukum kekerabatan dan profesi hukum perdata berkenaan dengan hubungan-hubungan interpersonal tidak berbeda dari negara-negara sipil law lainnya. Quigley berpendapat bahwa terlepas dari berbagai perbedaan yang signifikan antara civil law dan hukum sosialis, jika orang melihat pada hukum Soviet atau sosial dari perspektif global, semua perbedaan ini tidak menghapuskan identitas dari hukum sosial sebagai bagian dari tradisi civil law. Dia berargumentasi bahwa tidak mungkin bisa memahami hukum sosialis tanpa memandangnya dalam tradisi di mana ia menjadi bagiannya. Dia menyimpulkan bahwa pokok perbedaan antara civil law dan hukum sosialis belum dapat memisahkan hukum sosialis dari tradisi civil law. Dan jika berpikir sebaiknya, berarti mengakibatkan koneksi historis antara hukum sosialis dengan civil law, serta relevansi yang masih terus ada antara peraturan, metode, institusi, dan prosedur civil law dengan sosialis law. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.